percaya nggak percaya, paman, mantra hilang. Gitu. Artinya saya loh tiap hari Trisandir, tiap hari mantra apa sih yang nggak bisa gitu. Itu hilang dalam sekejap. Blank. Nggak inget mantranya. Nah, ke depan ini kan ada artinya dari profesi, keduanya profesi juga kan itu, mangku juga profesi kan. Nah ini gimana caranya mengatur ritmenya ini? Kalau misal waktunya bersamaan, anggaplah ada jadwal yang bertentangan antara lawyer gitu misalnya dengan pemangku, saya membeli pemangku gitu. Jadi sepenting apapun sidang hari ini, kalau hari ini juga ternyata harus atau wajib kita ke Meraja, saya pasti berangkat ke Meraja. Itu nggak berani saya. Urusan ke atas jauh saya lebih pentingkan dibandingin urusan duniawi gitu. Nah ke depan seperti apa? Apa tinggalkan layar, mangku ini yang jalan, atau masih tetap bersama? Kalau secara alaminya kan pasti ada pensiunnya, lawyer pasti ada pensiunnya. Kalau mangku tentu seumur hidup semampunya. Suatu saat saya yakin dengan diri bahwa akan lebih dahulu pensiun lawyer dan melanjutkan pemangkuan sampai lingsir gitulah. Sepertinya sih begitu, tapi kan kita nggak tahu ya. Tapi jenjangnya kan ada. Setelah pemangku ini kan menuju jati. Biasanya tahapannya kan seperti itu. Nah ini gimana? Ini ada planning ke sana? Masih jauh Pak Man. Artinya sekarang tahapan Eka Jati sudah kita lewati gitu. Kalau Meduwi Jati itu kan tingkatan yang memang benar-benar harus meninggalkan duniawi. Artinya sekarang juga saya masih lawyer, masih juga usaha dagang kopi gitu. Jadi kan belum ke arah itu. Tapi kalau memang nantinya memang dimungkinkan itu ya saya juga tidak akan mungkin menolak. Tapi untuk ke sana belum ada pikiran Meduwi Jati belum. Wah, berat itu tanggung jawabnya. Itu gitu. Kalau sudah memang kodrat harus ke sana kan harus. Itu nggak bisa dikelidin katanya. Gitu. Berarti kan pemangku ini sekarang kan bukan untuk mencari hidup, artinya mau hidup kan nggak bisa. Ya. Enggak. Gitu. Sementara ini ya berarti yang tetap jalan untuk ini ya kopi dan lawyer. Lawyer itu ya. Ya. Dengan ini ya selektif ya untuk lawyer selektif gitu. Tidak semua kasus kita ambil. Untuk proses pembelajaran gimana? Proses pembelajaran menjadi artinya mengetahui mantra, mengetahui banten gitu. Oh ya, artinya itu begitu sekian bulan jadi pemangku, akhirnya kan saya kursus. Jadi itulah saya inginnya supaya kita menjadi mangku itu emang benar-benar mangku yang sangat mengerti gitu. Mengerti dalam artian apa sih yang kita perbuat gitu. Jadi kalau misalnya Banten gitu, ini kan banyak orang seratinya buat Banten apa, mantranya apa, itu kan mimpas gitu. Jadi biar tepat apa yang kita antebin dalam upacara itu dengan Banten yang disuguhkan. Ini Banten apa gitu. Misalnya juga kita anggaplah contoh sekarang kan pandemi nih, nggak bisa kayak dulu lagi kita harus jor-joran besar-besaran, kan nggak mungkin. Kita juga batasin orang yang datang masuk, atau kita buat jadwal gitu, mungkin masuknya 10-10. Nah tingkatan Banten pun nggak bisa yang utama kan nggak mungkin. Ya mungkin mistaning madya kayak gitulah. Jadi kita harus tahu tingkatannya sejauh mana, carunya juga seberapa gitu. Jadi kita pada saat ngantep itu biar benar-benar connect gitu, tahu gitu loh apa yang harus kita ini lakukan sebagai mangku di Merajan gitu. Saya juga tertarik dia tadi cerita tentang konten ini kan jadi YouTuber itu. Iya. Arahnya kemana itu? Iya. Nah, ini kan jadi pemangku, ada YouTubernya. Mungkin sinerginya seperti apa? Iya. Jadi saya YouTuber juga. Jadi di channel saya itu boleh sebutin nama nggak? Jadi di Dewa Satria Bali itu YouTube channel saya. Itu saya fokus untuk menyediakan konten-konten yang edukatif, evergreen lah ini,
Jadi yang bisa dilihat kapanpun itu nggak basi gitu. Jadi semua tentang Bali, terutama ya mungkin ya karena saya seorang pemangku juga. Kalau orang yang datang ke suatu pura, mereka harus tahu. Jangan gara-gara geruduk aja, kamu ke sana ke sini. Dia kan punya banyak teman mungkin ke sana ke sini, tapi nggak tahu ini siapa yang harus dipuja atau bahkan ini pura apa gitu. Nah, itu saya berusaha untuk mengedukasi. Misalnya kita ke Sakenan, itu siapa yang melinggih di sana. Terus kemudian sejarahnya paling nggak tahulah dikit. Ini apa nih puranya, atau apa nih yang dipersembahkan di sini, atau apa yang nggak boleh di sini. Itu kan ada masing-masing pura punya. Ya Golawah juga. Jadi begitu isinya. Termasuk juga di channel saya itu salah satu kontennya tentang pariwisata. Jadi saya sangat menginginkan Bali itu kembali kayak dulu, bersinar kembali gitu. Jadi dengan cara apa? Kita menarik tamu-tamu, ya kalau sekarang internasional masih ditutup, ya domestik lah gitu. Jadi membantu misalnya ada tempat wisata yang butuh bantuan untuk promosi, endorse lah gitu. Zaman sekarang bilang, tolong bantu supaya tamu mau datang ke Bali. Ya saya akan bantu. Ini loh Pantai Kuto tuh begini. Oh pantai ini tuh gini. Oh di situasi di Ubud tuh begini dan gitulah. Artinya menarik orang untuk datang lagi ke Bali supaya kita bisa berjaya dulu kayak dulu gitu Pak Man. Berapa konten sudah? Sekitar 20 konten mungkin ada. Subscribe-nya? Subscribe udah 4.000 lebih lah ya. Oh, lumayan. 4.000 lebih lah subscriber gitu. Nah, ini kedepannya untuk konten ini ya arahnya kemana kira-kira? Ya saya konsisten di situ, teman. Artinya tetap meskipun nanti suatu saat ya mudah-mudahan pandemi udah nggak ada, terus kemudian Bali ke Bali rame kayak dulu. Tetap saya konsisten, artinya edukasi. Masih banyak loh edukasi untuk anak-anak muda terutama yang milenial itu yang bisa kita sampaikan. Ya tentang pura, tentang tempat A, tempat B, atau mungkin nanti tentang adat, budaya. Kan banyak hal yang bisa kita kupas tentang Bali gitu. Nah ini biasanya kan seorang pemangku, apalagi pernah menjadi Balian, itu pernah ya rasakan seperti ketika ngantop dan lain sebagainya itu diuji orang yang ini pernah? Pernah Pak. Pernah ya, gimana cerita itu? Pernah itu. Jadi artinya ya disitulah hampir semua pemangku itu wajib sebelum dia ngantop itu kan harus nyengkerin diri dulu. Artinya nyengkerin diri, membuat pagar lah secara skala. Kemudian juga kita bukan nyembah, tapi kita juga nyomye buta. Artinya hal-hal yang bersifat tidak baik, aura-aura negatif itu kan kita harus somye. Jadi itu yang wajib kita lakukan dulu supaya clear. Jadi kita dalam saat ngantap itu udah benar-benar kita fokus jenana kita di situ. Nah, dulu sebelum belajar lah lebih dalam, hal itu belum saya lakukan dulu. Jadi seolah-olah masih merasa gimana gitu ya. Nah itulah gangguan itu selalu ada. Percaya nggak percaya, Paman, mantra hilang. Gitu. Artinya saya loh tiap hari Trisandir, tiap hari mantra apa sih yang nggak bisa gitu. Itu hilang dalam sekejap. Blank. Nggak inget mantranya. Si Waraditya yang tiap hari kita itu blank, hilang. Itu godaannya. Dan juga bahkan hal-hal yang umum ya dilakukan, ngeleneng ini, genta gitu. Itu sangat nyatu sama kita genta. Karena kita kan pewintenan genta juga ada ya. Artinya kita nganten sama genta lah itu. Itu nggak selaras dengan kita genta itu. Jadi genta itu udah bunyinya nggak karuan-karuan, melincar dia. Itu nggak bisa dikendalikan sama sekali. Padahal biasanya saya diam aja seolah-olah jalan sendiri gitu. Tang, hilang semua. Nah, hal-hal seperti itulah yang sangat sering terjadi. Bahkan lemes itu dalam artian kalau bisa kayak upacara ini ditunda aja gitu. Kenapa? Ya, nggak ada tenaga sama sekali tiba-tiba. Terus kemudian hal yang orang bertanya-tanya gitu loh, kok gitu, kenapa? Hanya saya yang tahu gitu. Wah kayak ini ada sesuatu. Nah hal-hal kayak gitulah sering terjadi. Terus gimana aja mengatasi itu? Ya awalnya nggak bisa Paman, artinya
tetap kita jalankan, cuman kan ada rasa yang apa ya, nggak enak gitu ya. Sampai dengan upacara jalan tetap jalan, tapi ya itulah ada nilai yang negatif jadinya. Nah itu sangat-sangat kualitasnya wah ya, mau nggak mau ya ya mohon ampun lah gitu. Tapi kan ya saya kira Hidup Betara juga sangat mengerti bahwa itu bukan dari kita gitu. Mungkin ada hal lain ya di luar yang kuasa kita lah gitu. Nah untuk pembentengan diri ini kan biasanya itu terkait dengan olah batin. Berarti kan harus pelajari itu tentang keilmuannya itu. Ya, artinya nggak tahu yang lain ya. Artinya semua pemangku kan wajib memang. Artinya sebelum mereka ngantep itu kan mereka wajib, kayak saya bilang tadi, nyengkar itu wajib dipelajari. Tapi sebelum kejadian itu, sebelum dikuasai itu kan penyengkaran ini itu kan? Iya belum. Itu masih seadanya. Seadanya dengan sesontengan seadanya. Tapi saya kira mungkin saat itu gangguannya terlalu besar lah, artinya wajib kita harus nyengkar dulu. Kalau enggak ya banyak kan itu kayak teman-teman pemangku juga bahkan rebah di tempat. Ya seperti yang di Satrio. Benar itu ya. Betul. Wajib itu. Ya mau nggak mau memang harus dipelajari. Tapi kan itu sebuah risiko. Semua pemangku punya risiko pada saat ngantep. Siap nggak risiko ini gimana nih? Siap lahir batin sih kalau saya sih. Siap lahir batin mana? Artinya memang namanya kita ngayah, mati pun siap gitu. Artinya kalau mati saat kita ngantep itu luar biasa itu. Nggak masalah saya, nggak masalah. Berarti ini sejalan dong. Waktu cerita ke mana itu, ke Aceh itu. Cerita naik Vespa itu. Oh ya. Oh ya. Itu kan klub Vespa itu namanya Bali Scooter Club. Itu tahun 94 kalau nggak salah. Masih kuliah saya dulu itu. Tahun 94 itu hanya iseng-iseng Pak Man. Saya kok kayaknya antik nih motor gitu. Saya beli. Terus kemudian saya ini banyak orang yang ikut gabung. Waktu itu kita nongkrongnya di Renon di depan DPR itu. Jadi pertama 2 orang, 3 orang, makin banyak. Udah kita buat klub gitu. Buatlah klub waktu itu. Dari anggota 10, 20 sampai sekarang mungkin ada 700-an Bang. Ini seperti cerita yang tadi. Ini kan terkait dengan pengalaman juga. Yang saya dengar pengalaman waktu di Aceh naik Vespa itu seperti apa itu? Iya. Itu waktu itu kan ada sekian ratus orang kan, biasa sekian ratus member pasti punya usulan mereka tuh, yuk kita tour, kalau keliling Bali udah sering lah, terus buat event nasional juga sering. Jadi kebetulan saya waktu itu duduk di Sekjen, di IMI, Ikatan Motor Indonesia. Jadi untuk rekomendasi acara-acara kan kita yang tanda tangan waktu itu. Nah, dengan mempermudah ya, artinya mempermudah klub-klub yang lain untuk bisa membuat acara atau tour waktu itu. Jadi teman-teman ada yang memberikan masukan gitu, usul gimana kalau kita ke ini, ke itu, ke ini gitu. Nah, mereka ngusul ada yang ke timur, ada yang ke barat gitu. Ke barat kemana? Ke Aceh. Wah jangan, saya bilang, karena waktu itu masih ada apa ya di Aceh? GAM itu. GAM. Masih lagi ininya kan suasana waktu itu. Oh ya udah kalau gitu kita sampai di Sumatera aja, pokoknya nyebrang aja, udah senang nggak? Biar pernah kita gitu. Oke, buatlah kita surat-suratnya segala macam, berangkat lah. Dan ternyata sampai di Aceh itu, belum sampai Aceh waktu itu masih ragu antara kita lanjut apa gimana. Wah udah kepala basah. Tapi ada berapa yang balik gitu. Balik takut apa ya, sisa waktu itu sekitar 10 orang lah. Berangkatlah kita ke sana. Ternyata benar aja di situ belum nyampe Aceh waktu itu udah dicegat sama GAM. Terus kemudian kita ditanyain macam-macam, dikira kita tuh utusannya siapa atau bahkan mata-mata atau apa waktu itu. Dipretelin kita. Artinya dicek semua bagasi, terus kemudian kita dicek semua ada senjata enggak.
ya memang nggak ada. Kita benar-benar orang motor gitu, skuteris yang memang motor gitu. Ya setelah dilihat gitu ya akhirnya baik sih, artinya nggak terlalu ini, cuma dia minta cindera mata gitu. Cindera matanya dia minta ya semua bros yang kita pakai, terus kemudian apa gitu, itu diambil semua. Ya, kita kan ya namanya orang sipil, nggak inilah waktu itu. Ya kita kasih apa yang dia minta supaya kita bisa jalan. Jadi kita tembus, balik lagi dengan cepat gitu. Maunya kan berapa hari di situ. Berapa orang itu? Berapa orang lah. Yang tertahan itu? 10 orang. 10 orang. Ya, akhirnya balik lagi Pak Mang. Balik lagi, jadi nggak berani lah. Hanya semalam langsung balik lagi. Gitu. Jadi ya suasananya beda, artinya sangat mencekam lah waktu itu. Ya, gitu. Kan siapa itu kan GAM itu masih sedang ramai. Wah, masih sedang ramai. Galak-galak lagi. Tapi mereka waktu itu bersenjata. Senjata. Entah dari mana datang, jadi kita benar-benar nggak nyangka gitu. Tapi nggak ada isyarat apa dari nggak ada, tiba-tiba ada aja di depan. Pemandu itu di sana nggak tahu? Nggak ada. Ada pemandu? Pemandu, kita nggak bawa pemandu. Akhirnya orang di sana, orang lokal di sana. Nggak ada, kita memang jalan mau kemana pun kita jalan. Zaman dulu juga waktu itu tahun berapa ya? Tahun 9 berapa waktu itu? HP jarang, kan? Ya, HP jadi, kan belum. Jadi kita nggak ada yang bawa HP, nggak ada GPS, nggak ada, pokoknya sikat gitu. Jalan terus. Ya, kayaknya sih kalau dari Sumatera kalau terus aja sampai lah kita mentok gitu. Masa nyebrang lagi kan pasti nyampe gitu. Tapi tahu nggak itu memang daerahnya GAM gitu? Daerah itu? Oh, nggak tahu kita. Nggak tahu. Jadi begitu lewat aja gitu. Lewat aja gitu. Tapi akhirnya dikasih lewat. Ya karena kita nggak ada kepentingan. Ya, kalau kita mungkin ditemukan ada satu aja senjata mungkin disikat gitu. Iya. Gitu. Tapi kan khawatirnya juga mereka menjadikan sandra kan bisa jadi. Nah itu dia, untungnya enggak lah. Nah, iya. Akhirnya ya, kita 10 itu selamat lah, balik di Bali selamat lah. Nggak ditanya dari mana. Ditanya, ditanya dari Bali. Coba pakai bahasa Bali. Saya juga aneh kalau kita pakai bahasa Bali, emangnya dia ngerti. Ya kita ngobrol pakai bahasa Bali. Tapi dia ngerti? Enggak. Dia nggak ngerti. Mungkin dia nyoba gitu. Kalau kita nggak bisa bahasa apa gitu mungkin kan. Kalau waktu itu kita pakai bahasa Madura atau apa, mungkin dia nggak ngerti. Gitu. Iya. Nah terus ya sekarang ini gimana ya untuk hobi Vespa itu masih suka? Masih. Saya bahkan Oktober kemarin, tahun kemarin, sempat saya usulin ke pengurus, oh tolonglah ganti saya gitu loh. Jadi ketua, kok jadi ketua seumur hidup nih gitu. Cukuplah jadi founding father aja gitu, artinya saya yang buat terus biar ada inilah regenerasi gitu loh, yang mudah-mudah kan banyak sekarang. Nah itu oke katanya. Jadi pada saat keliling Bali kita rencananya memang milih ketua baru tuh di daerah Singaraja, negara atau Singaraja. Nah pada saat itu ternyata mereka dibalik saya gitu, ternyata udah remugan lagi. Tetap milih saya gitu. Saya nggak tahu gitu. Tetap milih. Kalau memang J katanya nggak jadi ketua, mending kita bubar aja. Kasihan saya buat dari tahun 94. Yeah. Mau nggak mau kan oke lah, tetap masih. Tapi strukturnya itu kita rubah. Harus ada ketua harian. Ya, oke lah, saya ketua umum berarti. Ketua harian yang tiap harinya ngontrol ininya, kegiatan segala macam. Yang jalanin itulah gitu. Akhirnya setuju, ya oke saya setuju, deal. Tetaplah sampai sekarang masih ada. Tapi koleksi masih ada tahun 64 gitu. Ya, jadi Piaggio asli masih orisinil tahun 64. Itu nggak ada ganti. Jadi orisinil. Udah ditawar, orang datang dari Gianyar datang sini bawa uang. Ya zaman itu ya, tahun itu 25 juta udah tinggi. Saya belinya 4 juta dulu. Gitu. Itu banyak itu harusnya. Oh ya harusnya. Cuma saya bilang oh enggak, saya nyarinya enggak dapat. Gitu. Itu kan dapatnya di Jogja dulu. Gitu. Termasuk saya punya koleksi bel, kalau di Jogja kan andong ya namanya. Itu bel andong itu yang dari Kuningan. Jadi saya pasang tang gitu. Nah, itu banyak yang mau itu. Karena katanya udah susah juga nyari yang Kuningan. Terus saya nggak jual juga gitu. Bahkan terus ada yang berdatangan, ada yang bawa, meningkat terus nih makin tahun. Ada yang bawa uang 30, ada yang bawa uang 40, ada yang nelpon nawar 65. Tetap saya nggak. Sampai tertinggi bro. Kemarin saya sempat pulang dari keliling Bali itu, saya taruh di tempat teman. Itu teman nelpon katanya
85 kata. 85. Cuman saya bilang, oh enggak deh gitu. Akhirnya ya udah hari ini ya, karena dari Oktober kemarin belum sempat di servis, saya taruh di bengkel. Berapa koleksi sekarang? Sekitar berapa? Apanya? Koleksi Vespa-nya berapa? Kalau dulu 5, sekarang 1 itu. Yang lain itu yang model kayak jenisnya sprint, super, yang gitu-gitu kan 73 itu deh ya. Ya artinya ya untuk diperjualbelikan lah gitu. Artinya ya bolehlah. Silakan, tapi khusus untuk yang koleksi yang tahun 64 itu enggak. Yang dari awal itu. Ya. Enggak mungkin dilepas gitu. Iya, iya. Jiwa di sana kan. Iya. Pemirsa, demikian tadi perbincangan kita dengan Haji Mangku. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi pemirsa sekarang gimana kita bertahan hidup, kemudian bagaimana kita menyikapi perkembangan zaman dan kita mengedukasi masyarakat seperti yang dilakukan Haji Mangku. Sekian, semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan. Terima kasih.